Halo, sesuai judul video ini, di sini saya akan sedikit membahas tentang sejarah internet di dunia. Di zaman modern ini, hampir semua orang sudah merasakan kemudahan dalam mengerjakan segala sesuatu dengan bantuan internet. Karena dengan internet, orang-orang menjadi semakin mudah untuk berkomunikasi satu sama lain. Tidak hanya itu, informasi menjadi semakin mudah dan murah untuk didapatkan. Seakan-akan bumi yang kita tinggali terasa menjadi semakin sempit karena jarak bukan lagi menjadi halangan untuk bertukar informasi. Segala sesuatu terasa mudah apabila ada internet yang bisa diakses. Tapi apa kalian sudah tahu siapa yang pertama kali menemukan konsep internet? Lalu dari mana asal internet ini muncul? Dan kapan pertama kali internet ini ditemukan? Terakhir, bagaimana perkembangan internet bisa sampai sekarang? Mari temukan jawaban dari berbagai pertanyaan itu pada video ini. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat di tahun 1969 melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix, kita bisa melakukan komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga melalui saluran telepon. Proyek ARPANET merancang bentuk jaringan kehandalan seberapa besar informasi dapat dipindahkan. Dan akhirnya, semua standar yang mereka gunakan menjadi cikal bakal pembangunan protokol baru yang sekarang dikenal sebagai TCP atau IP yang memiliki kepanjangan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. ARPANET adalah jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. ARPANET difungsikan sebagai sarana percobaan teknologi jaringan komputer terbaru pada zamannya, seperti teknologi packet switching, dan menjadi permulaan berdirinya internet yang ada sekarang. Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat membuat sistem jaringan komputer daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Lalu, salah satu ilmuwan komputer yang memiliki peran penting dalam perkembangan awal ARPANET sekaligus penemu internet ialah Leonard Kleinrock yang kini dikenal sebagai Bapak Internet. Pada tanggal 29 Oktober, Kleinrock menciptakan sebuah penemuan besar menjelang abad modern, yaitu internet. Secara tidak sengaja, kini internet berhasil memecahkan kode digital dan menjadikannya sebagai paket terpisah. Dari situlah, ia kemudian diberi julukan sebagai Bapak Internet. Tak hanya itu, Kleinrock juga menjadi salah satu pelopor adanya jaringan komunikasi digital dan membantu dalam membangun ARPANET. Namun, tidak hanya Leonard Kleinrock, tokoh yang terlibat peristiwa penting dalam sejarah perkembangan internet dunia. Pada tahun 1971, orang Amerika Serikat yang bernama Ray Tomlinson untuk pertama kali mengirimkan surat elektronik menggunakan ARPANET. Berkat pengiriman surat elektronik pertama tersebut, dicetuskanlah penggunaan simbol @ dalam alamat surel hingga sekarang. Simbol @ sebenarnya digunakan untuk melakukan pemisahan antara nama pengguna dengan jaringan yang sedang digunakan. Inovasi Ray Tomlinson dalam menciptakan email pertama dan penggunaan @ dalam alamat email adalah tonggak sejarah yang penting dalam perkembangan komunikasi digital dan internet. Email telah menjadi salah satu alat komunikasi paling penting di dunia modern, digunakan oleh miliaran orang di seluruh dunia untuk berkomunikasi secara cepat dan efisien. Sebelumnya, pada tahun 1970, Robert Kahn bersama Vinton Cerf mencoba mengembangkan TCP/IP. TCP/IP ini sendiri akan sangat memungkinkan dalam melakukan pertukaran data, tentu saja bukan hanya dalam komputer dengan jaringan yang sama, tetapi pada jaringan yang berbeda sekalipun. Hingga saat ini, penggunaan TCP/IP masih digunakan oleh banyak perangkat.
ARPANET sendiri berhasil melakukan adopsi terhadap teknologi ini tepat pada 1 Januari 1983. Hal ini pada akhirnya juga memungkinkan hubungan dengan beberapa jaringan komputer lain, misalnya seperti universitas. Ditemukannya cara untuk menghubungkan antara jaringan ini dapat menjadi poin utama bahwa wujud internet yang kita kenal dimulai dari sini. Setelah TCP/IP berhasil dikembangkan untuk melakukan pertukaran data dengan jaringan yang berbeda, pada 12 Maret 1989, tim Berners-Lee yang saat itu bekerja untuk lab fisika CERN berhasil mencetuskan www. Ia merupakan bagian yang menjadi pencetus sistem manajemen informasi yang terdesentralisasi. Tim Berners-Lee mengusulkan untuk dibuat sebuah sistem koneksi hypertext sekaligus pencarian menggunakan kata kunci. Sistem dan pencarian tersebut nantinya akan dihubungkan dengan berbagai informasi yang terkait yang disediakan oleh organisasi tersebut. Lalu pada tahun 1990, Robert Liau dari Belgia datang untuk membantu tim Berners-Lee dalam mengembangkan usulannya. Penemuan ini mengacu pada dua pilar, yaitu bahasa pemrograman HTML untuk memungkinkan keberadaan website dan protokol pertukaran hypertext HTTP untuk memungkinkan pengguna meminta dan menerima laman yang diinginkan. Sistem ini pada akhirnya disebarluaskan pada April tahun 1993, kemudian semakin diterima oleh banyak orang dan populer seiring rilisnya Mosaic pada bulan November di tahun yang sama. Mosaic sendiri merupakan situs pencari atau lebih dikenal dengan search engine pertama di dunia. Jumlah situs yang dapat diakses pada Mosaic awalnya hanya beberapa juta di awal 1990, akan tetapi seiring waktu kemudian meledak menjadi 400 juta tepat pada tahun 2000. Setelah mulai populernya search engine, mulai memasuki abad ke-20, tepatnya tahun 2000, internet mulai berkembang menjadi media jejaring sosial. Jejaring sosial ini mulai diciptakan kali pertama pada tahun 2003. Kemudian setahun berselang, seseorang yang sangat kita kenal di era baru ini membangun Facebook.com. Ia adalah Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg sendiri menciptakan Facebook.com awalnya bertujuan untuk menghubungkan seluruh mahasiswa dari Harvard. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan internet, Facebook lambat laun tumbuh menjadi salah satu raksasa media sosial yang memiliki jumlah pengguna hingga sekitar 2,3 miliar orang dari seluruh belahan dunia. Lalu pada tahun 2007, Apple juga berhasil mengguncang dunia dengan inovasi ponselnya yang diberi nama iPhone. iPhone sendiri memulai tren ponsel pintar yang kita kenal sebagai smartphone yang sekarang masih kita gunakan. Kemudian selama 10 tahun, layanan berlangganan untuk mobile broadband telah meningkat secara pesat yang awalnya dari 268 juta menjadi 4,2 miliar di seluruh dunia. Dalam sejarah yang singkat namun luar biasa ini, kita telah menyaksikan evolusi internet dari yang awalnya hanya sebagai alat komunikasi hingga menjadi jaringan global yang menghubungkan miliaran orang di seluruh dunia. Dengan inovasi dan perkembangan yang tak kenal henti, internet telah merubah dunia kita secara mendalam, membuka pintu bagi kemajuan teknologi dan komunikasi yang tak terduga. Sejarah internet adalah kisah tentang bagaimana kita semua, terlepas dari lokasi dan latar belakang kita, menjadi bagian dari dunia yang lebih terhubung dan terinformasi. Dengan semangat terus berkembang, masa depan internet terlihat cerah dan kita bersama-sama akan menyaksikan perkembangan lebih lanjut yang tak. Sekian dari saya, terima kasih.